Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kelas 7. Bagaimana kabarnya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Pada hari ini, Ibu akan membahas penggunaan bahasa pada tes deskripsi bagian 2. Sebelumnya, kita sudah membahas penggunaan bahasa pada tes deskripsi pada bagian pertama, yaitu tentang penggunaan kalimat perincian, kemudian penggunaan kalimat ucapan panca indera, penggunaan kata dengan kata dasar KPTS, penggunaan sinonim, dan penggunaan kata depan. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari tentang 1. Penggunaan kata khusus, 2. Penggunaan kata depan di dan huruf kapital, 3. Mendaftar kalimat bermajas, dan 4. Penggunaan pilihan kata yang bervariasi. Ayo semangat, mari kita belajar. Penggunaan kata khusus. Salah satu jenis golongan kata dalam bahasa Indonesia adalah kata umum dan kata khusus. Kata umum adalah kata yang luas ruang lingkupnya dan dapat mencakup banyak hal. Kata-kata yang termasuk dengan kata umum disebut juga dengan hiponim. Nah, kalau kata khusus adalah kata yang memiliki ruang lingkup kecil dan terbatas, disebut juga dengan hiponim. Sebenarnya, hipernim dan hiponim itu adalah sinonim. Namun, biasanya hiponim itu memiliki makna yang luas sekali dan hipernim itu adalah maknanya lebih sempit. Jadi, bisa dilihat pada halaman 25 pada tabel. Di tabel tersebut ada 2 kolom, ada kolom kata umum dan kolom kata khusus. Kita lihat saja kolom pertama, yaitu indah. Kata umum indah memiliki kata khusus elok, molek, cantik, menawan, menakjubkan, memesona, dan manis. Semua kata khusus tersebut memiliki makna yang sama, yaitu indah. Indah itu adalah kata umum dari kata-kata khusus tersebut. Elok itu indah, molek itu indah, cantik itu indah, menawan itu indah, dan seterusnya. Apa perbedaannya? Penggunaan kata-kata khusus itu biasanya tergantung dari kalimatnya. Contohnya saja seperti ini. Pantai Parangtritis sangat memesona. Dan kalimat kedua seperti ini. Senyuman ibu sangat manis. Nah, di sini ada terletak perbedaannya pada kalimatnya. Di kalimat pertama menggunakan kata memesona untuk pantai, sedangkan kalimat kedua menggunakan kata manis untuk senyum. Jadi, kita harus bisa membedakan mana kata-kata yang cocok untuk sebuah kalimat deskripsi. Selanjutnya yaitu penggunaan kata depan di dan huruf kapital. Penggunaan kata depan di sudah kita bahas pada video sebelumnya, yaitu kata depan terdiri dari, di, ke, dari, dan pada. Nah, di sini kita akan membahas tentang kata depan di. Di yang menunjukkan tempat atau kata depan atau arah harus dipisah dengan kata selanjutnya. Sedangkan di yang menunjukkan sebagai kata kerja atau di sebagai imbuhan yaitu harus digabung seperti dikejar, dimakan. Nah, itu harus digabung. Sedangkan di rumah, di pasar, di Samarinda itu harus dipisah. Kalian bisa lihat pada halaman 26 di 2.7 penggunaan kata depan di dan huruf kapital ada kolom di situ, ada kolom tempat dan arah. Di tempat ada dipisah Lombok, dipisah Toraja. Kenapa kata Lombok dan Toraja menggunakan huruf kapital atau huruf besar? Karena Lombok adalah nama kota, sedangkan Toraja juga nama kota atau nama tempat. Jadi, huruf kapital digunakan untuk menunjukkan nama tempat dan nama daerah menggunakan awalan huruf besar atau huruf kapital. Sekarang kalian bisa fokus ke kolom arah di situ. Dipisah bagian barat rumah Tangkonan. Dipisah dengan bagian barat karena bagian barat itu menunjukkan arah. Menunjukkan arah harus dipisah dengan
kata rumah tangkonan. Kenapa rumah tangkonan? Tangkonannya huruf kapital karena tangkonan adalah nama rumah adat. Nama rumah adat harus menggunakan huruf kapital. Huruf kapital itu digunakan untuk beberapa kata. Jadi huruf depannya harus besar. Contohnya saja seperti nama kita. Nama depan kita harus menggunakan huruf kapital. Kemudian judul lagu, judul film, judul puisi, judul buku itu menggunakan huruf kapital. Seterusnya ada juga nama daerah, nama gunung, nama pulau. Kemudian nama-nama julukan seperti Sultan Hasanuddin. Nah, kemudian Raden Ajeng Kartini. Nah, itu Radennya itu kapital R-nya, Ajengnya A-nya kapital. Nah, itu adalah salah satu dari beberapa banyak sekali aturan menggunakan huruf kapital. Kalian bisa lihat di PEUBI atau Pedoman Ejaan Bahasa Indonesia. Yang ketiga yaitu kalimat bermajas atau mendaftar kalimat bermajas. Kalimat bermajas adalah kalimat yang bergaya bahasa. Apa sih gaya bahasa itu? Adalah pemanfaatan kekayaan bahasa atau banyak sekali kata-kata dalam bahasa Indonesia dimanfaatkan untuk digabung dan seolah-olah menjadi lebih indah. Nah, itu adalah gaya bahasa atau majas. Di sini kalian bisa lihat pada buku halaman 26 di titik 8 mendaftar kalimat bermajas ada kalimat bermajas angin laut mengelus wajah. Apakah angin laut benar-benar bisa mengelus wajah? Nah, mengelus wajah di sini bukanlah arti sebenarnya. Maksudnya adalah angin laut itu terasa di wajah kita. Nah, ini adalah penggunaan majas asosiasi, yaitu majas seolah-olah memberikan sifat manusia kepada benda mati seperti angin. Itu adalah salah satu contoh dari kalimat bermajas. Yang terakhir adalah penggunaan pilihan kata yang bervariasi. Pilihan kata atau diksi pada hakikatnya merupakan pemilihan kata yang tepat dan selaras dalam penggunaannya sehingga dapat memberikan kesan atau makna atau efek sesuai dengan harapan. Diksi akan sangat ditentukan oleh penguasaan perbendaharaan kata. Semakin banyak kosakata yang dimiliki seseorang, semakin tepat pula pilihan kata yang digunakan dalam teks. Apa yang dimaksud dengan pembendaharaan kata? Pembendaharaan kata adalah kata-kata yang kita miliki. Biasanya kalau kita tidak memiliki perbendaharaan kata yang banyak, di saat kita menulis kita bingung. Kira-kira kalimat apa ya yang cocok? Kira-kira kata apa ya yang cocok? Nah, bagaimana caranya agar kita memiliki perbendaharaan kosakata yang banyak? Kita harus sering-sering berliterasi, rajinlah membaca agar banyak kata-kata yang baru dan itu kalian ketahui. Kita bisa lihat pada halaman 27 bagaimana penggunaan pilihan kata. Ada sebuah tabel di situ. Ada kolom kata dan kolom kalimat. Pada kolom kata ada berbagai macam kata indah, elok, permai, dan molek. Di situ ada pilihan katanya. Nah, dibuatlah sebuah kalimat. Pantai indah nan permai. Cocoknya menggunakan kata indah. Nah, itu adalah pilihan kata. Sebenarnya bisa juga pantai indah nan permai itu bisa juga diubah, tetapi lebih cocok menggunakan kata indah dan permai di situ. Nah, sekarang kalian juga bisa lihat di sini ada beberapa kalimat, ada 3 kalimat di situ. Perhatikan ya. Yang pertama adalah yang kalimat 1A, para siswa baru melihat pertandingan antar kelas dengan penuh semangat. Sedangkan yang 1B, para siswa baru menyaksikan pertandingan antar kelas dengan penuh semangat. Kalian bisa lihat di antara 1A dan 1B manakah kata yang cocok. Pada kalimat pertama menggunakan kata melihat, kalimat kedua menggunakan kata menyaksikan. Melihat dan menyaksikan adalah sinonim, sama-sama suatu aktivitas yang dilakukan oleh mata. Tapi yang paling cocok untuk kalimat pertama adalah
Yang B, yaitu para siswa baru menyaksikan pertandingan antar kelas dengan penuh semangat. Karena menyaksikan itu seolah benar-benar terlihat, melihatnya secara langsung. Nah, sedangkan melihat itu masih rancu. Melihatnya kayak mana nih? Melihatnya dari TV kah atau video atau langsung nonton di lapangan. Nah, di sini kalau yang B itu seperti benar-benar menyaksikan tuh secara langsung. Jadi kalimat yang maknanya lebih dalam atau yang lebih cocok dan kesannya lebih diterima yaitu yang B. Para siswa baru menyaksikan pertandingan antar kelas dengan penuh semangat. Coba kita lihat yang kalimat kedua. 2A. Rustanti menyampaikan kabar duka itu sambil menangis. Yang B, Rustanti menyampaikan kabar duka itu sambil berlinangan air mata. Kira-kira yang paling dalam maknanya yang mana? Nah, benar, yang B. Rustanti menyampaikan kabar duka itu sambil berlinangan air mata. Benar-benar terlihat berlinangan air mata, menangis, sedih. Di situ bisa dilihat dari bukti berlinangan air matanya. Sedangkan menangis belum tentu dia menangisnya itu ada air matanya, jadi masih rancu. Nah, ini yang lebih dalam atau lebih kuat maknanya ada yang di 2B. Yang di 3A, sudah ditegur berkali-kali, anak itu tidak pernah berubah. B, sudah ditegur berkali-kali, anak itu tidak pernah jerah. Kenapa ya? Yang mana ya yang berubah atau yang jerah? Dan yang benar adalah yang B. Kalimat B, sudah ditegur berkali-kali, anak itu tidak pernah jerah. Coba kalian cek di kamus, jerah itu artinya apa? Jerah dan berubah itu memiliki makna yang sama, yaitu prosesnya itu berbeda. Sedangkan yang jerah di situ lebih dalam atau lebih mengena, karena jerah bisa diartikan sebagai rasa kapok atau rasa tidak mau berulah lagi. Memang berubah, dia tidak mau lagi seperti itu. Nah, sebenarnya yang A juga benar, berubah kan melakukan sesuatu yang berbeda. Nah, di sini yang lebih dalam maknanya atau lebih mengena dengan kalimat yang dibuat yaitu yang jerah. Seperti itu. Alhamdulillahirrahmanirrahim, akhirnya seluruh penjelasan tentang penggunaan bahasa pada tes deskripsi sudah kalian peroleh. Jadi ada 9, yaitu penggunaan kalimat rincian, penggunaan kalimat menggunakan cilapan panca indera, penggunaan kata dasar KPTS, kemudian sinonim, lalu dilanjut dengan kata depan, kata khusus, kata depan dan huruf kapital. Lalu kita juga belajar tentang majas, dan yang terakhir penggunaan pilihan kata atau diksi. Jadi dalam penulisan kata-kata tersebut atau kalimat-kalimat tersebut harus memiliki aturan dan kalian sudah memahaminya. Nah, terima kasih kepada kelas 7 yang sudah menyimak video pembelajaran ini. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat dan kalian bisa mengerjakan tugas-tugas dan kalian juga bisa menulis tes deskripsi tentunya. Baik, sampai ketemu lagi di pembelajaran Bahasa Indonesia berikutnya. Selalu sehat dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kelas 7.